Oke, kalau di tutorial terakhir kita pakai union untuk ini ya, melihat suatu isi atau suatu informasi dari suatu database di mana hasil query-nya itu muncul di suatu tempat, misalkan di halaman web seperti ini. Jadi hasil injeksi kita itu ada tampilannya gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia bisa diinjek tapi tidak keluar tampilan isinya seperti ini gitu. Misalnya yang halaman ini, halaman login admin ini ya. Yang ini halaman login admin. Coba kalau dilihat query-nya atau kode programnya, dia cuma apa? Dia cuma menselect saja dan dicek jumlah barisnya kan. Nah, di sini kan tidak ditampilkan ya. Tidak ditampilkan isi dari tabel usernya. Cuma dicek aja, cuma diselect dan dihitung hasil selectnya. Beda kan dengan yang post. Kalau ini kan di query dan di fetch gitu ya. Diambil hasil query-nya kan, hasil apa? Nilai kolom database-nya. Tapi kalau ketika login kan enggak, dia cuma ngambil ini aja ya. Dia cuma mengecek pasangan username password. Kalau ada, maka dia login yang sah gitu kan. Tapi tidak pernah ditampilkan username atau passwordnya. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan teknik yang namanya ini, blind SQL injection ya. Ya, disebut blind kenapa? Karena ini ya, di sini tidak ditampilkan hasil query-nya. Hanya ini aja. Hanya dicek ya. Jadi ada dua kondisi nih. Ini kalau kondisi salah ya. Kalau hasil query itu bernilai salah. Nah, yang kedua ini kalau hasilnya bernilai benar. Nah, dua kondisi yang beda ini yang bisa kita manfaatkan untuk ngambil informasi atau data dari suatu database, bahkan sekalipun ininya tidak ditampilkan hasil query-nya gitu. Nah, itu teknik blind SQLi. Nah, gimana itu bisa dimanfaatkan? Jadi coba lihat yang di sini ya. Masih ingat yang kita login tanpa tahu username ataupun password? Misalkan ini ya. XYZ or 1 sama dengan 1 strip spasi gitu kan ya. Terus login. Nah, maka ini ya. Ini keluar halaman administrasi blog. Artinya apa? Bagian ini nilainya benar ya. Nah, coba kalau kita jadikan salah. Misalnya OR 1 sama dengan 2. Ini kan nilainya false ya. Yang ini juga false kan, karena nggak ada username yang namanya XYZ. Maka kalau kita klik login, nah username atau password salah. Jadi apa? Kita bisa memainkan ininya nih, bagian ininya. Ini bisa kita jadikan benar ataupun salah gitu ya. Jadi mau dicek benar atau salah, kita bisa mainkan bagian belakangnya itu tuh. Jadi tadi kan kalau benar, kalau ini bernilai benar belakangnya ini, maka keluar admin gitu kan. Tapi kalau ininya salah, keluar username atau password salah. Nah itu. Ini mungkin bisa dipanjangin ininya, inputannya, biar lebih leluasa inputnya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, tadi kan kita bisa mainkan belakangnya ya. 1 sama jawaban benar atau jawaban salah. Nah, ini bisa kita apakan? Jadi kita bisa ini kan ngecek. Misalkan kita pengen tahu nama database-nya. Nama database yang digunakan untuk aplikasi ini gitu. Nah, kita bisa ngecek gini kan ya. Or apa nih?
or database sama dengan DB gitu misalnya. Berarti apa nih? Kalau kita klik login nilai keluar halaman admin, berarti database ini nilainya adalah DB gitu kan ya. Tapi kalau kita klik login ini nilainya apa? Username atau password salah, berarti apa? Berarti nama databasenya bukan DB gitu. Nah misalkan kita jago nebak nih, namanya misalkan blog ya, kita tahu yang benar gitu ya, blog gitu misalnya. Kalau kita klik harusnya apa? Karena ini kan sesuatu yang bernilai benar ya, maka keluar halaman login admin gitu. Berarti apa? Dari sini kita tahu bahwa nama databasenya adalah blog gitu. Tapi kalau ini misalkan kita ganti login, nah username atau password salah kan ya. Jadi itu kita bisa mainin belakangnya ini untuk mengecek suatu nilai. Kalau nilai itu benar, maka kalau keluar halaman admin tadi, maka itu query ini bernilai benar gitu ya. Kalau keluar username salah, itu berarti query-nya bernilai salah gitu. Nah, gimana kalau kita sama sekali nggak tahu nama ininya ya? Nah, kita lakukan itu ya, seperti brute force. Jadi gimana? Kita bisa manfaatkan fungsi substring di MySQL ya. Jadi kita apa? Kita cek satu persatu hurufnya. Jadi substring database satu artinya apa nih? Kita cek apakah huruf pertama database itu sama dengan A. Nah, oh ya, ini bisa kita kasih binary gini ya, supaya dia case sensitif. Karena MySQL itu tuh tidak case sensitif ininya. Jadi kita kasih binary substring gini. Jadi ini ngecek apakah huruf pertama dari database itu sama dengan A. Kita login, keluar username salah, berarti bukan A gitu kan ya. Oke, kita lanjut huruf B. Login halaman admin, berarti benar ya. Berarti kita tahu sekarang apa? Huruf database-nya itu yang pertama adalah B. Gitu kan? Kita lanjut huruf kedua. Huruf kedua apakah A? Login salah, berarti bukan A. Lanjut B, apakah B? Salah, berarti bukan B juga. Apakah C? Salah, bukan J juga gitu ya. Misalkan sampai K, salah, berarti bukan K juga. Lanjut sampai L, halaman admin, berarti huruf keduanya yang benar adalah L, berarti kita udah dapat huruf B sama huruf L. Lanjut huruf ketiga, kita mulai dari A lagi. Apakah huruf ketiganya A? Salah. Nah itu ya, itu kita lanjutkan terus sampai apa? Sampai kita berhasil mendapatkan ini nama string lengkapnya gitu. Ya ini kita brute force satu persatu dengan melihat ini ya, melihat respon dari webnya ini. Apakah keluarnya username salah atau halaman admin. Kalau kita ganti yang benar, O misalnya ya, halaman admin, berarti benar bahwa huruf ketiga itu O gitu kan, BLO. Nah terusin sampai semuanya dapat hurufnya itu. Oke, nge-brute force satu persatu kayak gini pasti capek ya. Jadi kita bisa bikin script nih. Ya biar ini pakai Python. Jadi kita bisa ini ya, pakai modul request ya. Untuk melakukan request ke halaman web tadi. Nah, nanti kita otomatisin proses brute force-nya itu di program Python ini. Jadi ini di sini kan kita punya form ya. Jadi kita bisa inspect elemen. Formnya itu actionnya kosong, berarti targetnya ke dia sendiri kan. Jadi URL target kita adalah nih. Jadi nanti kita posting ke situ ya. Kemudian nah ini username-nya. Nah, ini query injection kita ya. Misalkan xyz or bla 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 tadi gitu. Kemudian passwordnya
Ya ini bisa ngasal aja. 1 2 3 4 5. Nah, blind SQLi. Terus kita request ya. Kita oh ya, untuk form datanya kan dalam bentuk dictionary gini ya. Username, passwordnya, password ini ya, maksudnya ini. Kemudian ini submit login, ini dari ini ya, apa, dari formnya ini ya. Kan kita punya tombol ini nih, kita punya tombol submitnya, namenya submit, value-nya login kan. Jadi kita segitu, kemudian kita lakukan request. Nah, kita simpan responnya ya. Jadi apa, request post, kita post ke URL dengan datanya adalah form itu, data form ini ya. Terus kemudian kita simpan hasilnya. Nah, ini kita lengkapi apa yang mau kita cari ya, misalkan apa, or tadi ya, or binary substring, misalkan apa, database 1 sama dengan misalkan A tadi, terus strip spasi. Nah, tapi ini kan harus kita otomatisin ya. Jadi itu kita iniin, masukin dalam suatu looping. Misalkan for C in range. Nah, ini kan huruf itu kalau dalam kode ASCII itu yang printable dari hexa 20 sampai 7F ya. Nah, jadi ini rentang ininya, rentang hurufnya ini. Nah, itu kan bisa kita masukkan dari variabel C ini ya, C yang kita masukkan dalam satu looping seperti ini. Ingat ya, di Python kita bisa pakai kayak gini untuk masukin variabel ke string CHRC. Nah, C-nya kan angka ya, angka dimasukin fungsi CHR dulu, baru masuk ke string. Jadi nanti dia nyoba untuk 20 hexa ini berarti spasi gitu kan, apakah spasi huruf pertamanya gitu, dan kemudian apakah huruf yang lain gitu. Jadi ini untuk nge-brute force satu huruf. Nah, dari sini kan kita bisa tahu logikanya ya. Jadi ini apa, kalau hasilnya username atau password salah, tadi kan ini ya, kalau halaman admin berarti dia yang benar kan ya. Jadi kita bisa cek kayak gini nih, if halaman admin in response text, maka statusnya adalah benar ya. Selainnya, kalau misalnya tadi ya, kan dia pesannya apa, username atau password salah gitu kan. Selainnya, kalau keluar pesan username password salah dari response text, maka statusnya false ya. Nah, kemudian bisa kita print if kita cetak ininya, kita cetak C-nya itu ya, berarti itu kan huruf yang benar ya, dan kita break. Artinya kalau udah ketemu satu huruf ya udah nggak usah ngecek huruf yang lain gitu. Jadi kayak gini logikanya. Ini kayaknya harusnya elif. Oke, kita coba jalankan ya. Dapat B ini apa nih, huruf pertama ya, karena di sini kan kita kayak gini ya, substring database 1 kan. Nah, coba sekarang ganti 2, berarti apa, kita cek huruf keduanya. Coba jalankan, L ya, dapat L. Cek huruf ketiga, jalankan
dapat O. Nah gitu ya, satu-satu ya. Tapi ini kita nggak perlu manual masukin hurufnya, dia udah nge-brute force di sini. Nah ini masih bisa kita improve di ini ya. Kan tadi ini kita ganti manual ya. Nah ini kita jadiin variabel juga nih. Jadi kita brute force hurufnya apa dan juga huruf keberapanya gitu kan. Jadi for i in range, misalkan kita coba dari berapa? 1 sampai 10 gitu. Nah ininya berarti %d, ininya adalah i gitu ya. Jadi kita coba huruf pertama dapatnya apa, huruf kedua dapatnya apa, dan terusnya. Nah, kalau kita run B L O G selesai ya. Ya kita, karena kita nggak tahu panjangnya berapa, ya kita coba sampai 10 gitu. Oke, itu contohnya. Jadi kita bisa dapat nih, ini adalah hasil dari database ya. Kita dapatkan satu persatu hurufnya. Dapat bahwa nama database-nya adalah BLOG itu. Mungkin biar rapi kita pakai ini aja ngeprintnya. Oke, gini terus kita jalankan lagi. Nah, dapat blok gitu ya. Ya udah, ini adalah hasilnya, hasil dari database. Coba kalau kita ganti dan misalkan jadi user ya, user, kita coba run lagi. Block at loka. Nah ini kayaknya kurang panjang ya kalau 10 ya. Nah itu kita bisa naikin. Kita bisa naikin misalkan sampai 20 huruf ya. Ya supaya nggak langsung tampil semua, tapi satu-satu kita bisa pakai cara gini. Jadi setelah nulis dia langsung di flash. Terus coba dijalankan lagi. Oke, BLOG masih ada. Oke, udah nggak ada. Berarti ini ya, kita berhasil mendapatkan nama user yang dipakai untuk login aplikasi ini. Nah ini bisa kita ganti macam-macam ya, nggak cuma mengquery user aja ya, bisa kita lanjutkan sampai ya macam-macam. Kita kan bisa pakai gini ya dalam select ya, ya kan MySQL mendukung gini, jadi bisa select gini nih. Misalkan kita akan mendapatkan ada tabel apa aja di database block ini. Jadi kita bisa select group concat table name ya, from information schema tables where table schema sama dengan block gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Coba kita jalankan. POST, USER. Udah selesai ya. Berarti ini ada tabel post sama tabel user. Lanjut, kita ingin tahu ada kolom apa aja di tabel user. Jadi select group concat column name from information schema columns ya, where table name, where table schema sama dengan block, and table name sama dengan user ya. Oke gitu, kita jalankan lagi. ID, user, username, password. Kayaknya kurang panjang ya. Ya mungkin ini bisa kita naikkan jadi lebih dari 20 misalnya. Ya, tapi kita dapetin paling enggak ya, username sama password, ada kolom itu di tabel user. Yaudah, ini sekarang kita bisa ini aja, langsung aja select dari situ tuh. Ini terlalu panjang. Nah, select group concat username from user gitu kan.
jalankan CSI WOOT. Oke, sekarang passwordnya. Testing dan nah itu dia ya. Jadi ini apa? Passwordnya CSI testing, passwordnya WOT, ini password gitu ya. Udah, kita bisa dalamnya ini bisa kita masukin query yang sembarang ya. Tapi jangan syarat apa? Dengan syarat dia harus menghasilkan string. Jadi makanya kita pakai group concat supaya walaupun dia hasilnya banyak baris, dia dijadikan dalam satu string. Kenapa? Karena dia nanti bakal masuk ke fungsi substring kan ya. Jadi ini dalamnya ini bisa bebas asalkan mengembalikan suatu string gitu. Nah, sebenarnya ada cara lebih advance untuk mempercepat brute force-nya ini. Ya kita bisa pakai teknik yang namanya binary search ya. Cuma dia lebih rumit kalau mau kita implementasikan dalam coding. Tapi kira-kira prinsipnya gini. Jadi kita bukan ngecek huruf dari A, B, C sampai Z ya. Tapi kita cek dari tengah. Misalkan di huruf pertama nih. Tengahnya A sampai Z apa? Misalkan N ya. Apakah dia itu lebih dari N? Jawabannya salah, berarti apa? Dia antara A sampai M gitu huruf pertamanya. Nah, tengahnya A sampai M apa? Misalnya apa ya? Misalnya F ya. Apakah dia lebih dari F? Salah, berarti dia antara A sampai E ya huruf pertamanya. Nah, misalkan tengahnya A sampai apa? A sampai E itu tengahnya C kan? Apakah huruf pertamanya itu lebih dari C? Salah, berarti apa? Kalau enggak A ya B. Nah, kita bisa cek apakah tinggal A sama B kan ada pilihannya ya. Apakah dia itu sama dengan B? Ternyata benar ya, berarti itu hurufnya. Jadi itu kita bukan pakai sama dengan tapi pakai lebih dari misalnya. Itu untuk apa? Mengecek secara binary search. Oke, jadi itu tadi tentang blind SQL injection basicnya ya. Jadi ini meskipun hasil query nggak tampil, tapi kalau dia itu bisa diinjek, artinya inputan user nggak difilter, ya penyerang masih bisa mendapatkan informasi bahkan isi dari database-nya. Jadi ya penanganannya sama aja dengan yang tutorial sebelumnya. Input user ini harus difilter dulu. Misalkan dengan fungsi MySQL escape string gitu. Nah, setelah difilter harusnya dia tidak bisa lagi diinjek seperti ini, sehingga tidak bisa dicuri database-nya ya. Baik, sekian.